adik-adik semua, perkenalkan, nama kakak Khairun Nisa Hanifah Ardi, bisa dipanggil Kak Hanifah. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Jika ada adik-adik yang sedang mengalami sakit, kita doakan juga. Semoga diberikan kesehatan dan dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Di masa pandemi ini, aktivitas adik-adik menjadi terbatas, bukan? Misalnya kegiatan belajar yang biasanya dilakukan di sekolah bersama teman-teman harus dilakukan di rumah secara daring. Tentunya adik-adik pasti sudah mulai bosan. Meski demikian, adik-adik harus tetap semangat untuk belajar daring dari rumah. Dan kita doakan juga semoga virus yang menyerang dunia cepat berlalu dan kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Pada semester 1 sudah dibahas tentang zakat fitrah, berinfak, dan sedekah. Jadi hari ini kita memasuki semester 2 dan kita akan membahas tentang materi kurban. Pastinya adik-adik sudah mengetahui secara umum tentang kurban ini, di mana kita setiap tahun merayakan Idul Adha. Setelah melakukan kegiatan sholat Id, pastinya ada kegiatan penyembelihan hewan kurban, seperti sapi, kambing, domba, kerbau, dan juga unta. Setelah disembelih, daging tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat. Nah, sebelum kita memasuki materi utamanya, di sini kakak ada cerita singkat tentang sejarah ibadah kurban ini, yaitu pada masa sejarah Islam, Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Ayo simak ceritanya. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya bernama Ismail. Pada mimpi hari pertama, Nabi Ibrahim masih tidak percaya dengan mimpi tersebut. Nabi Ibrahim berpikir itu hanya bisikan dari setan, bukan perintah dari Allah. Namun Nabi Ibrahim yakin kalau mimpinya merupakan wahyu dari Allah pada mimpi yang ketiga, di mana harus dilaksanakan serta bersikap pasrah dan sabar. Lalu Nabi Ibrahim memberanikan diri untuk menceritakan mimpinya ke anaknya Ismail dan istrinya Siti Hajar, yang kala itu Ismail masih kecil dan mengamini perintah dalam mimpi ayahnya. Ismail tidak merasa takut ataupun marah kepada ayah kandungnya, karena ia yakin mimpi itu merupakan wahyu dari Allah. Serta sifat Ismail anak yang soleh yang sangat taat kepada Allah dan bakti kepada orang tuanya. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail berangkat ke sebuah tempat yang tinggi. Namun tak mudah bagi Nabi Ibrahim menjalankan perintah tersebut. Pasalnya, setan terus menggoda dirinya agar membatalkan perintah itu. Tapi usaha setan gagal. Begitu pula yang terjadi ketika setan menggoda Ismail. Mereka juga mengalami kegagalan. Karena godaan setan yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail kepada Allah. Akhirnya mimpi Nabi Ibrahim dilaksanakan ketika Ismail berusia 7 tahun, ada pula yang berpendapat 13 tahun. Tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, Ismail disembelih. Saat penyembelihan telah tiba, diikatkanlah kedua tangan dan kaki Ismail. Dibaringkanlah Ismail di atas batu, lalu diambillah parang tajam yang sudah tersedia dan sambil memegang parang di tangannya.
Kedua mata Nabi Ibrahim yang tergenang air berpindah memandang dari wajah putranya ke parang yang mengilap di tangannya. Seakan-akan pada masa itu hati beliau menjadi tempat pertarungan antara perasaan seorang ayah di satu pihak dan kewajiban seorang rasul di satu pihak yang lain. Ismail pun meminta sang ayah untuk menutup matanya agar tidak merasa iba ataupun ragu melaksanakan perintah dari Allah. Akan tetapi apa daya, parang yang sudah demikian tajamnya itu ternyata menjadi tumpul di leher Ismail dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Akan tetapi parang itu tetap tidak berdaya mengeluarkan setitik darah pun daging Ismail. Dalam keadaan bingung dan sedih karena gagal dalam usaha menyembelih putranya. Kemudian sebagai tembusan ganti nyawa Ismail, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengirimkan seekor domba ke Nabi Ibrahim dan memerintahkannya untuk segera dipotong leher domba itu. Kejadian tersebut merupakan suatu mukjizat dari Allah yang menegaskan bahwa perintah pengorbanan Ismail itu hanya suatu ujian bagi Nabi Ibrahim dan Ismail. Sampai sejauh mana cinta dan taat mereka kepada Allah. Nabi Ibrahim telah menunjukkan kesetiaan yang tulus dengan mengorbankan putranya untuk berbakti melaksanakan perintah Allah. Sedangkan Ismail tidak sedikit pun ragu atau bimbang dalam memperagakan kebaktiannya kepada Allah dan kepada orang tuanya dengan menyerahkan jiwa raganya untuk dikorbankan. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Sejarah inilah yang diambil untuk dasar ibadah kurban yang dilakukan umat Islam seluruh dunia. Nah, itu cerita singkat dari sejarah ibadah kurban. Kita langsung saja ke materi utamanya. Dan hari ini kita akan membahas 7 materi. Yang pertama yaitu adalah pengertian dari ibadah kurban. Kedua, dalil ibadah kurban. Ketiga, ketentuan ibadah kurban. Keempat, tata cara penyembelihan hewan kurban. Kelima, sunnah penyembelihan hewan kurban. Keenam, pembagian daging kurban. Ketujuh yaitu adalah hikmah dari ibadah kurban. Kita langsung saja ke materinya dan tolong simak baik-baik ya. Materi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian ibadah kurban. Menurut bahasa, kurban adalah khuruba, yahurubu, kurbanaan, yang artinya dekat, mendekat, dan menghampiri. Selanjutnya menurut istilah kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada Allah. Jadi, kurban adalah menyembelih binatang kurban dengan tujuan ibadah kepada Allah pada hari raya Idul Adha tanggal 10 dan 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selanjutnya yaitu adalah dalil ibadah kurban. Dalil ibadah kurban ini tidak lepas dari dalil nakli, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Pada Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2, Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Selanjutnya yaitu adalah hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tetapi tak mampu melaksanakannya, maka janganlah ia dekat-dekat ke tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad juz 3 halaman 207. Selanjutnya yaitu adalah ketentuan ibadah kurban.
Yang pertama adalah hukum kurban. Hukum kurban dibagi menjadi dua, yaitu sunnah muakkad dan hukum wajib. Yang pertama yaitu adalah sunnah muakkad. Menurut jumlah ulama atau kebanyakan ulama, ada hukum kurban adalah sunnah muakkad. Orang yang mengerjakan mendapat pahala dan yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Namun, orang yang mampu tetapi tidak melaksanakannya maka dianggap tercela dalam pandangan agama. Lalu yang kedua adalah hukum wajib. Pertama, jika seorang bernazar untuk berkorban. Dua, jika ia telah mengatakan saat membeli, mengatakan ini adalah hewan kurban, atau dengan perkataan yang bermakna sama. Selanjutnya yaitu adalah jenis dan syarat hewan kurban. Jenis hewan bisa unta, sapi, domba, kambing, ataupun kerbau. Selanjutnya yaitu adalah jenis kelamin hewan kurban. Jantan ataupun betina diperbolehkan. Tapi pendapat ulama lebih baik kelaminnya adalah jantan. Selanjutnya yaitu adalah umur hewan kurban. Domba berumur 1 tahun atau memasuki umur 2 tahun dan sudah berganti giginya, disebut da'nun. Kedua yaitu adalah kambing, berumur 2 tahun ataupun bisa memasuki umur 3 tahun dan sudah berganti giginya, disebut ma'zun. Ketiga, kerbau ataupun sapi, berumur 2 tahun atau bisa memasuki umur 3 tahun, disebut bakarum atau jamasun. Yang terakhir yaitu adalah unta, berumur 5 tahun lebih atau bisa memasuki umur 6 tahun, disebut ibiliun. Selanjutnya yaitu adalah kondisi dari hewan kurban. Hewan kurban di sini harus keadaan sehat, tubuhnya tidak kurus dan tidak cacat ataupun cedera. Contohnya seperti pincang, terpotongnya telinga ataupun ekornya, dan tidak buta. Terakhir yaitu adalah peruntukan hewan kurban. Seekor kambing ataupun domba untuk korban hanya untuk 1 orang saja. Sedangkan unta, kerbau, sapi untuk korban yaitu ada 7 orang. Selanjutnya yaitu adalah waktu penyembelihan hewan kurban. Menurut sebagian ulama bahwa waktu penyembelihan hewan kurban adalah tanggal 10 Zulhijjah setelah salat Idul Adha dan 3 hari berikutnya yaitu pada hari Tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Selanjutnya yaitu adalah tempat pelaksanaan kurban. Tempat paling yang utama untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban adalah dekat tempat salat Idul Adha. Namun diperbolehkan menyembelihnya di rumah, musola, atau tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya yaitu adalah materi yang keempat, yaitu adalah tata cara penyembelihan hewan kurban. Pertama, pastikan bahwa alat penyembelihan harus benar-benar tajam. Kita boleh menyembelih hewan menggunakan segala macam senjata tajam kecuali gigi, kuku, dan tulang. Kedua, hewan yang akan disembelih dibaringkan ke sebelah rusuk yang kira nempel di tanah dengan posisi mukanya menghadap kiblat diiringi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang artinya, ya Tuhan kami, terimalah kiranya kurban kami. Ini sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ketiga yaitu adalah penyembelih kaki kiri diletakkan sebelah atas hewan, lalu menyembelih dengan doa Bismillah Allahu Akbar. Artinya dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, dan membaca sholawat Nabi.
Sallallahu ala Muhammad. Yang keempat, orang yang menyaksikan membaca takbir, Allahu Akbar. Kelima, kemudian penyembelih membaca doa kabul, Allahumma minka walaika taqabbal min. Dan selanjutnya sebut nama orang yang berkurban. Keenam, membaca doa Nabi Muhammad, Bismillahu Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ketujuh, hewan disembelih dengan 1 kali potongan. Maksud dari 1 kali potongan adalah alat pemotong tidak boleh dilepaskan sebelum saluran nafas dan jalan masuk makan benar-benar putus. Selanjutnya yaitu adalah materi yang kelima, yaitu adalah sunnah penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, membaca basmalah. Kedua, membaca sholawat Nabi. Ketiga, membaca takbir. Keempat, orang yang berkurban memotong sendiri. Kelima, kaki kiri ditumpangkan di leher hewan kurban. Ketujuh, membaca doa Nabi Muhammad, Bismillahu Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Selanjutnya yaitu adalah materi yang keenam, pembagian daging kurban. Pertama, apabila kurbannya wajib dan nazar, maka pembagiannya seluruh daging wajib disededahkan semua. Haram atas orang yang berkurban memakan daging tersebut. Jika terlanjur dimakan, maka wajib menggantikan semua jumlah daging yang dimakan tersebut, tetapi tidak wajib menyembelih hewan kurban lain. Yang kedua, apabila kurban sunnah, pembagian dagingnya dibagi menjadi 3, yaitu pertama, 1/3 dari daging kurban untuk yang berkurban dan keluarga. 2, 1/3 dari kurban dibagikan pada fakir miskin. Terakhir, 1/3 dari daging kurban disimpan untuk orang yang membutuhkan. Selanjutnya materi yang ketujuh, yang terakhir, yaitu adalah hikmah ibadah kurban. Pertama, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. 2, mendidik jiwa ke arah takwa. 3, mendidik jiwa ke arah mendekatkan diri kepada Allah. 4, mewujudkan sifat murah hati. 5, menghapus dosa. 6, memperoleh kendaraan untuk meniti titian Shirathul Mustaqim. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah sebagai rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah. Kurban ini dilaksanakan pada hari raya Idul Adha pada tanggal 10 dan 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, itu materi yang kita bahas hari ini. Semoga dapat membantu belajar daring adik-adik dari rumah. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kakak mempunyai pesan buat adik-adik semua di rumah. Jaga kesehatan kalian semuanya. Jika adik-adik mempunyai aktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, jaga jarak, dan jaga pola makanan kalian semuanya. Jika kakak mempunyai salah dalam perkataan dan dalam pelafalan bahasa Arab, kakak mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan materi dari kakak. Sekian, sampai jumpa lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kakak sudah menyiapkan contoh soal buat belajar adik-adik di rumah. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua. Dan selamat mengerjakan. Terima kasih.